Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi strategi pembelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa poin yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu definisi strategi pembelajaran, komponen strategi pembelajaran, dan jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara mengorganisasikan pembelajaran dengan cara meningkatkan daya tarik pembelajaran melalui bahan, media, pengelolaan, dan pengalokasian pengajaran. Definisi strategi pembelajaran menurut Kem. Kem menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Definisi strategi pembelajaran secara sempit dan luas. Secara sempit, strategi mempunyai kesamaan dengan metode, yang berarti cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara luas, strategi dapat diartikan sebagai suatu cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Komponen strategi pembelajaran. Guru merupakan pelaku pembelajaran, sehingga guru merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembelajaran. Guru memegang peranan penting, yaitu keberhasilan dari pembelajaran. Peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. Metode. Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan keberhasilan atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung. Sarana dan prasarana. Dalam proses pembelajaran, sarana dan prasarana memiliki fungsi sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan. Sarana dan prasarana mencakup seperti alat dalam pembelajaran yang dapat dijadikan media pembelajaran. Evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi juga bisa berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran penerimaan. Strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses informasi. Langkah-langkah strategi pembelajaran ini meliputi penerimaan terhadap prinsip umum, pemahaman prinsip umum, partikularisasi, dan tindakan. Strategi pembelajaran penemuan. Strategi pembelajaran ini menekankan kepada pendekatan kognitif dan humanistik. Langkah strategi pembelajaran penemuan yaitu tindakan, pemahaman terhadap masalah, generalisasi, dan tindakan baru sebagai bentuk pemahaman baru. Strategi pembelajaran penguasaan. Pembelajaran ini memadukan pendekatan behaviorisme dan humanistik. Pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk belajar bersama-sama dengan memperhatikan bakat dan minat, serta ketersediaan waktu yang cukup dan bantuan yang cukup pula. Strategi pembelajaran terpadu. Pendekatan ini menitik beratkan kepada suatu masalah atau proyek yang dipelajari atau dipecahkan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok.
dengan menggunakan metode yang bervariasi serta bimbingan dari guru. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik, dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda atau heterogen. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri saya maupun teman-teman sekalian. Terima kasih.